warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 pada Institut Agama Islam Negeri Yayan Ambon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Seknun dengan NIM 2403 10145. Pada hari ini Jumat 31 Januari 2025, saya akan praktek mengajar ujian kinerja di kelas 5 dengan judul materi Hidup Damai dalam Kebersamaan, submateri Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 pada SD Impres 24 Tombrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak ada keributan
surat Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 12-26 dengan baik dan benar. Nah, guru mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah bisa membaca Al-Quran? Ya, bagus. Coba ketua kelas baca surat Al-Fatih, surat An-Nas. Suara besar. Oke, bagus. Tepuk dulu buat. Ya. Satu orang saja. Ya. Guru minta anak-anak mengamati gambar. Ya, gambar di depan. Ya. Itu gambar apa? Pasti anak-anak siapa yang bisa berikan jawaban tentang gambar yang di depan, bisa memberikan jawaban. Itu gambar apa? Nanti. Ya, ada gambar keragaman ya. Keragaman berarti terdiri dari berbagai macam suku bangsa maupun agama. Ada yang melakukan apa itu? Gotong royong kerja bakti ya. Baik, perhatikan. Negara kita Indonesia ya telah menganut beberapa kepercayaan agama yang berbeda. Namun dengan perbedaan itu menjadikan kita menjadi salah satu dalam bingkai kebinekaan. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah telah memberikan penjelasan tata cara setiap terhadap imannya berbeda kepercayaan atau berbeda keyakinan. Ya. Perhatikan bacaan surat Al-Imran. Ini surat Al-Imran. Al-Imran artinya berbicara tentang keluarga Imran. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran dia menjelaskan, Al-Quran menjelaskan tentang masalah keimanan atau keyakinan kepada Allah, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan, janji dan ancaman, juga kisah para teladan. Ya. Siapa yang bisa baca? Nanti surat Al-Imran. Ya, perhatikan di depan untuk baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya. Itu surat Al-Imran ayat 64. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 256 ya. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil qurwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Ya. Itu surat Al-Baqarah. Ya, ini potongan ayat, siapa yang bisa baca? Kita baca bersama-sama ya. Ibu guru pandu, anak-anak itu ya. Kita baca potongan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa
sedikit, kalau bisa. Coba. Wala. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Oke, bagus ya. Itu surah Al-Imran. Sekarang surat Al-Baqarah, nanti guru minta keras ya. Ayatnya tidak panjang. Kita uangnya di anti tadi. Yang tadi tidak.
Guru sudah siapkan. Jadi 3 kelompok saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, jadi Anda menentukan saja bacanya saja ya. Menentukan bacaan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah sesuai dengan hukum tajwidnya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ya, silakan Guru kasih waktu 5 menit ya untuk anak-anak menentukan ya. Menentukan buku bacaan dalam surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 156. Tulis nomor kelompok 1. Tulis nama saya dalam kelompok 1. Iya, kelompok 1 saya tulis angka 1 saja. Angka 1 di sini. Waktu 5 menit ya. Mana menentukan hukum bacaan? Ya, hukum bacaan dalam surah Oke, baik, karena waktu kita sudah sesuai umur sampaikan tadi, waktu kita 5 menit ya. Jadi apakah anak dari setiap kelompok ada yang sudah selesai? Ya. Jadi aku guru persilakan kelompok 2 maju nanti. Kelompok 2. Saya sebut berdiri ya kelompok 2. Ya. Oke, maju.
Terus buat kelompok 1. Ya, sebelum Ibu Guru memulai kelompok 1, mungkin dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ada. Ya, silakan. Micro hukumnya apa? Gam hukumnya. Oke, bagus. Bentar kita buat ya, berikut yang terakhir kelompok 3. Ayo maju. Suara gua. Terima kasih atas kesempatan. Pastikan kerja kelompok. Suara gua. Jawaban. Pas. Sa, sukun. Ishak. Dibaca Ishak. Baik. Terima kasih kelompok 3. Berikan aplaus buat kelompok 3 dulu. Ya, semua diri. Ini semua. Tekuk semangat. Buka lagi. Tekuk semangat. Silakan dulu. Baik, teman-teman sekalian. Bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum tajwid? Ya, di dalam Al-Quran kita setiap membaca Al-Quran harus memperhatikan hukum tajwid atau tanda baca, sehingga bacaan kita itu menjadi benar dan fasih dalam kita mengucapkan huruf atau kata dalam huruf dalam Al-Quran, ya, pengucapan huruf. Jadi maksud dari hukum tajwid itu pengucapan hukum dalam membaca Al-Quran. Kemudian apabila kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan hukum tajwid, maka arti daripada ayat tersebut akan salah, ya, akan salah. Ya. Anak-anak sekalian, di dalam kita mempelajari Al-Quran, kita harus memperhatikan hukum bacaan di dalam Al-Quran, ya, hukum bacaan. Di setiap kita membaca Al-Quran harus kita memperhatikan hukum bacaan tajwid, ya. Kemudian, ya. Baik anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama, membaca Al-Quran harus memperhatikan hukum bacaan dan disebut dengan hukum tajwid, ya. Apabila kita memperhatikan hukum bacaan di dalam hukum tajwid di dalam Al-Quran, maka bacaan kita akan lebih fasih, ya, lebih baik. Dan kemudian kita apabila membaca salah di dalam Al-Quran, membaca pengucapan huruf dalam Al-Quran itu mengalami kesalahan, maka arti daripada surat atau ayat itu akan salah. Kemudian Al-Quran kita memberikan penjelasan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus hidup rukun dan damai. Hidup rukun itu artinya apa? Hidup yang damai, hidup yang tenang, tidak ada kekacauan
kita pada